Beliau adalah pribadi yang cinta Indonesia, dalam arti tertentu juga cinta tanah Jawa. Maka beliau berusaha untuk sungguh-sungguh bisa masuk ke tanah Jawa ini dengan berbekal budaya Jawa. Proses itu sungguh dihidupi luar biasa, antara budaya dan religi Katolik itu bisa menyatu dan itu menjadi warna Katolik di tempat ini. Ini yang sungguh luar biasa dan tidak semua pribadi lincah di situ. Genialitas Romo Van Lith, seorang yang pandai, punya cinta akan tugasnya, dan mampu untuk menerjemahkan pada situasi Indonesia yang memang sedang mengalami perkembangan. Berkembangnya agama Katolik di Pulau Jawa tentu tak dapat dipisahkan dari kiprah Franciscus Georgius Josephus Van Lith, atau yang lebih dikenal dengan Frans van Lith. Beliau adalah seorang imam Jesuit asal Oorschot, Belanda yang menyebarkan dasar Katolik di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Beliau juga menumbuhkan misionaris dari kalangan pribumi dan hidup merakyat pada semua kalangan. Van Lith ditabiskan menjadi seorang imam atau pastor pada tahun 1894. Kemudian kongregasinya menugaskan beliau ke Indonesia untuk melakukan misinya. Memang benar, Romo Van Lith sebenarnya punya keinginan besar untuk berkarya di Eropa. Kalau toh tidak di Eropa, paling tidak bahuran dia adalah pergi ke Jepang, itu cita-citanya. Tetapi sewaktu dia mendengar bahwa dia itu akan ditugaskan di Hindia Belanda pada waktu itu di Indonesia, maka dia jawabannya bahwa saya akan berangkat, tetapi sungguh-sungguh ini hanya demi ketaatan, bukan alasan yang lain. Oleh karena itu, sebagaimana menjadi tradisi Serikat Yesus sejak masa Ignatius, seseorang yang dikirim ke tanah misi, ke tanah yang baru, selalu dianjurkan pertama-tama itu mengenal budaya setempat, budaya lokal. Maka itu pula yang dilakukan oleh Romo Van Lith pada waktu sampai ke Jawa. Dia langsung ingin mempelajari budaya lokal apa. Satu-satunya pintu masuk untuk mengenal budaya lokal tidak lain dan tidak bukan adalah harus menguasai bahasa setempat. Itu yang dibuat oleh Romo Van Lith pertama-tama sewaktu datang ke Semarang, lalu diminta untuk belajar bahasa Jawa lebih dahulu. Sejarah mencatat, Van Lith tiba di Hindia Belanda pada 4 Oktober 1896. Langkah awal yang ia lakukan adalah mempelajari bahasa Jawa di Semarang, Jawa Tengah. Inilah awal mula perjalanan Van Lith mengenal kebudayaan Jawa. Kecintaannya pada budaya Jawa tak hanya membuat ia fasih berbicara bahasa Jawa, tapi juga mengagumi kebudayaan tersebut. Di tahun 1897, barulah beliau pindah ke Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ia memulai misi pertamanya dengan mendirikan sebuah sekolah yang kini diberi nama SMA Pangudiluhur Van Lith. Memberikan pendidikan yang pantas bagi rakyat pribumi menjadi tujuan utama bagi Van Lith dalam misinya. Bapak Ibu, selamat siang. Konsep sekolah ini sejak didirikan pada tahun 1904 sampai sekarang 1919, konsepnya masih sama, yaitu sekolah berasrama. Itu sejak sekolah ini didirikan, sebelumnya pada tahun 1900 itu sudah ada sekolah di sekolah ini yaitu sekolah katekis. Lalu pada tahun 1904 itu didirikan namanya Quick School. Ini adalah sekolah untuk calon guru. Sebelumnya adalah sekolah untuk guru agama atau katekis. Lalu sekolah ini dilengkapi dengan namanya HIS,
itu adalah sekolah untuk praktek calon guru yang didirikan oleh Romo Van Lith dengan sistem juga berasrama. Jadi asrama itu sejak sekolah ini didirikan sampai sekarang masih dipertahankan. Hanya bedanya waktu itu hanya khusus untuk putra. Nah, sekarang sejak didirikan SMA, sekarang menjadi SMA sejak tahun 1989, itu peserta didiknya ada putra, ada putri, semua wajib berasrama. Jadi sekolah berasrama itu sejak sekolah ini didirikan sampai sekarang, karena ini adalah konsep Romo Van Lith, bagaimana bisa mendidik anak menjadi, sekarang istilahnya adalah kader gereja dan bangsa, atau dikatakan sebagai pendidikan kader Rasul Awam. Sejak awal, Romo Van Lith mendirikan sekolah ini dengan tujuan agar mampu melahirkan generasi yang berketuhanan dan memiliki rasa cinta yang besar pada bangsa Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat sekolah ini mengusung konsep sekolah yang memodifikasi 2 kurikulum sekaligus, yakni kurikulum nasional atau yang disebut dengan kurikulum 13 dan juga kurikulum pengembangan spiritualitas kampus. Inilah yang membedakan Sekolah Pangudi Luhur Van Lith dengan sekolah lainnya. Sekolah ini mempunyai moto. Motonya apa? Memarti Kartika Bangsa. Memarti Kartika Bangsa. Memarti itu dalam bahasa Jawanya adalah memelihara, merawat. Kartika itu apa? Kartika itu adalah bintang. Yang dimaksud bintang di sini adalah 5 nilai inti yang diwariskan Romo Van Lith tadi. Yang Kristiani, yang cerdas, yang visioner, yang unggul, yang peduli. Ini harus dijaga. Memarti Kartika Bangsa, karena ini menjadi kartika untuk memajukan bangsa ini. Maka sesantinya adalah dari Van Lith untuk Indonesia. Nah, ini yang tidak mudah untuk merawat itu. Merawat nilai-nilai inti untuk kepentingan bangsa ini. Maka kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini diusahakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inklusif untuk kepentingan bangsa ini. Visi Romo Van Lith adalah mendidik orang supaya pinter. Bisa dibayangkan waktu itu waktu penjajahan. Banyak penduduk Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Dan itu yang ditempuh oleh Romo Van Lith. Untuk memajukan suatu bangsa, cara pertama adalah mendidik orangnya. Supaya apa? Bisa berpikir. Ini adalah pemikiran yang sangat visioner bagi Romo Van Lith. Maka konsep awal itu untuk mendirikan sekolah yang solid, yang bagus, maka harus berasrama. Ya, Sekolah Pangudi Luhur Van Lith ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bukan sekedar mengasah intelektualitas, namun juga membentuk karakter bagi para siswa agar sungguh-sungguh menjadi manusia yang utuh, sekaligus memiliki iman yang tangguh dan mendalam demi mengemban perutusan gereja di tengah masyarakat modern dan plural. Tak jauh dari areal Sekolah Pangudi Luhur Van Lith, terdapat sebuah gereja, yakni Gereja Santo Antonius Muntilan. Gereja yang berdiri sejak tahun 1916 ini juga menjadi salah satu saksi jejak karya Romo Van Lith di Muntilan. Bangunannya masih sama, tak banyak renovasi yang dilakukan selama gereja ini berdiri. Berbagai ornamen, tabernakel suci, dan pelataran altar juga merupakan peninggalan lama yang sejak dulu masih terjaga keasliannya. Romo Van Lith sudah selalu diidentikan dengan baik pastoran maupun gereja Santo Antonius ini. Karena baik gereja maupun pastoran ini didirikan pada zaman Romo Van Lith berada di sini. Itu sekitar 102 tahun yang lalu. 1914 didirikan dan baru berdiri 1916. Dan saat itu Romo Van Lith berkarya di sini. Jadi kalau jejak fisiknya bangunan-bangunan ini, termasuk juga bangunan kompleks misi ini.
Yang dimaksud dengan bangunan kompleks misi ini tidak hanya gereja dan pasuran, melainkan juga Kolese Xaverius yang ada di sana yang sekarang menjadi SMA Van Lith, tapi sekaligus juga rumah sakit umum daerah yang sekarang ini milik pemerintah. Termasuk juga ada Bruderan FIC dan juga kerkop atau makam gereja. Itu jejak fisik. Jejak yang lain adalah kisah, adalah perjumpaan-perjumpaan. Konon Romo Van Lith bersahabat sangat akrab dengan seorang haji, dan bahkan turun-temurun kisah persahabatan mereka itu dikenang sampai sekarang ini. Setiap kali kami berjumpa dengan para santri, para kiai yang ada di daerah Gunung Pring sini, mereka selalu bertutur mengenai persahabatan antara Romo Van Lith dengan Bapak Haji tersebut. Terdapat beberapa bangunan peninggalan Romo Van Lith, seperti bangunan pastoran yang hingga kini masih sama seperti awal bangunan ini berdiri. Salah satu ruangan di saat Romo Van Lith tinggal di sini, yang diperkirakan sebagai ruang doa beliau saat itu pun, sampai saat ini masih dipergunakan dengan baik. Romo Van Lith dikenang sebagai sosok imam yang begitu menghayati tugas misionernya. Ia begitu mencintai Indonesia dengan melakukan karya nyata bagi para orang-orang pribumi di areal ini. Maka hal inilah yang akhirnya membuat para muridnya memberikan tulisan beraksara Jawa sebagai tanda penghormatan besar tepat di belakang patung Van Lith yang berada di areal gereja Santo Antonius Muntilan ini. Jejak misi yang dilakukan oleh Romo Van Lith ternyata tak berhenti pada sekolah dan gereja sederhana di wilayah Muntilan saja. Sendang Sono, Kalibawang, Jawa Tengah juga menjadi daerah di mana Romo Van Lith pun memiliki cerita sejarah tersendiri di dalamnya. Diawali dengan ketidaksengajaan, Romo Van Lith akhirnya mampu mengubah tempat ini menjadi sebuah tempat peziarahan bagi umat Katolik maupun umum. Memang banyak yang mengatakan bahwa di tempat ini itu warna mistik dalam pemahaman Jawa itu tumbuh berkembang, karena sebetulnya tidak hanya di sini, karena biasanya memang tempat-tempat yang pegunungan sepi itu menjadi tempat di mana mereka melakukan aktivitas olah karohanan dan olah kanuragan dalam pengertian filosofi Jawa. Di tempat ini mereka bisa bertapa, di tempat ini mereka bisa berdoa, dan di tempat ini mereka bisa menyatukan. Filosofinya adalah manunggaling kawula Gusti, bisa dirasakan, dialami di tempat ini. Dan sepulang dari tempat ini, mereka menemukan kekuatan-kekuatan hidup baru untuk lebih semakin berserah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Romo Van Lith agar beliau mampu diterima dan melakukan karya misionarisnya di tempat ini. Prinsip adaptasi dengan penduduk setempat hingga melakukan pendekatan budaya ternyata menjadi cara jitu yang dipilih oleh Romo Van Lith. Pertemuannya dengan salah satu penduduk asli Sendang Sono, yakni Mbah Barnabas Sarikromo, menjadi titik awal karya Romo Van Lith di tempat ini. Mbah Barnabas adalah seorang kejawen yang memiliki mistik Jawa luar biasa, yang kemudian mengalami penderitaan. Beliau kemudian bertemu dengan Romo Van Lith dan mengalami penyembuhan. Sejak saat itu, Mbah Barnabas menjadi orang Katolik pertama dan mewartakan karya penyembuhannya kepada masyarakat di daerah ini. Selang waktu berjalan, atas bantuan Mbah Barnabas, Romo Van Lith melakukan pembaptisan bagi ratusan orang Jawa di tempat ini. Jadi kalau konteksnya Romo Van Lith dengan tempat ini, pertama adalah dimulai dengan peristiwa Mbah Barnabas Sarikromo nindakke laku untuk mengalami saat rahmat itu, dan dipercaya oleh Romo Van Lith untuk membantu melakukan katekese di sini, dan akhirnya membuahkan rahmat Tuhan 171 orang Jawa dibaptis di tempat ini. Jadi bersejarahnya pertama-tama bukan
Gua Marianya terlebih dahulu, tetapi karena mata air yang digunakan oleh Romo van Lith. Melalui nasihat dari Mbah Barnabas Sarikromo, Romo van Lith juga menggelar selawatan ala Katolik yang berkiblat pada kisah-kisah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari Alkitab. Diiringi oleh musik gamelan khas Jawa, selawatan ini masih terus dilakukan dan dilestarikan secara turun-temurun oleh umat gereja di areal Goa Maria Sendang Sono ini. Mbah Barnabas Sarikromo juga membantu Romo van Lith dengan menggunakan budaya lokal, selawatan Katolik yang dalam tradisi masyarakat di sini, selawatan Katolik itu kan beda pada awalnya, isiannya beda. Oleh Mbah Barnabas Sarikromo dan teman-teman diupayakan agar isi dari selawatan Katolik itu adalah syiarnya itu syiar kitab suci kita, Katolik. Dan itu juga membuat Romo van Lith juga lebih terbantu untuk mengembangkan jemaat di tempat ini. Jadi waktu itu memang sudah ada gerakan bagaimana pewartaan itu menggunakan pilihan media budaya lokal. Selawatan Katolik ini masih kita hidupi dalam perayaan Ekaristi di tempat ini setiap Sabtu dalam minggu kedua. Jadi jam 7 merayakan Ekaristi, kemudian istirahat sebentar, setelah istirahat sebentar lalu mulailah selawatan Katolik itu dihidupi lagi. Kalau soal selawatan ini apakah masih hidup atau tidak, karena pada prakteknya hampir semua lingkungan di sini, walaupun 1-2 lingkungan itu bergabung karena SDM-nya, itu masih mendaraskan itu. Dan itu terjadwal secara rapi, yakni pada minggu kedua itu. Kita sering mengatakan itu adalah misa tirakatan. Nah, sebetulnya tirakatannya ini apa isinya? Tirakatannya ini setelah Ekaristi adalah disambung dengan selawatan Katolik itu. Sangat penting juga, apalagi kalau melihat waktunya. Kita harus menempatkan Romo van Lith itu pada tahun 1900 sekian, ya. Pada waktu itu kita harus tahu gereja universal itu belum begitu menghargai yang namanya kekayaan budaya lokal. Maka kalau Romo van Lith itu mendekati cara mendekatannya dengan menggunakan menghargai wayang, kemudian membiarkan gamelan pada waktu itu loh ya. Gamelan sudah boleh masuk untuk melayani perayaan Ekaristi. Ini bukan hanya sesuatu yang baru, sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Apakah boleh budaya-budaya katakanlah non-Kristen itu masuk di dalam rumah kudusnya orang Katolik? Maka sebenarnya dalam itu pendekatan budaya Romo van Lith itu bukan hanya relevan, tapi pada waktu itu kalau saya mengatakan itu terlalu revolusioner. Karena itu sesuatu yang baru, yang kalau bahasa sekarang itu baru nanti akan diterima pada waktu Konsili Vatikan kedua, menghargai budaya-budaya lokal. Tapi Romo van Lith pada waktu itu dia sudah berani memakai itu, cara itu, jalannya untuk pendekatan itu. Maka ya saya kira sampai sekarang pun orang masih entah kita itu punya beriman apa, yang namanya lokal itu lahir bersama dengan katakanlah budaya setempat yang sudah ada. Maka kalau Romo van Lith menggunakan bahasa pendekatan budaya, pendekatan kultur, saya kira itu amat relevan, tapi untuk saya juga pada waktu itu ya amat jenius, tapi juga amat berani. Goa Maria Sendang Sono ini terlihat semakin menarik dengan arsitektur dan ornamen-ornamen yang dirancang sendiri oleh Romo Mangunwijaya. Mulai dari pengaturan tanah,
teras-teras, hingga batu-batu kotak sebagai pondasi menjadi ciri khas tersendiri dari rancangan Romo Mangun. Secara garis besar, gaya pembangunan Sendang Sono menggunakan model rumah Jawa. Dalam tradisi Jawa, bangunan rumah terdiri dari pelataran, rumah depan, tengah, dan belakang. Masing-masing memiliki nilai dan fungsi tersendiri. Ya, tempat ini dirasa menjadi tempat yang lengkap dan bermakna bagi seluruh pengunjung, tak hanya bagi umat Katolik saja, tapi juga berlaku bagi mereka yang beragama lain. Tempat ini diharapkan mampu membawa berkat melalui keheningan. Semua orang dapat melihat keindahan dan keagungan Tuhan melalui budaya yang terjaga begitu sakral. Romo van Lith tutup usia pada 9 Januari 1926. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kerkhof Muntilan, Jawa Tengah, dekat dengan areal Sekolah Pangudi Luhur Van Lith yang ia dirikan sendiri. Makam yang terlihat sederhana ini menjadi bukti bahwa Romo van Lith tetap membumi hingga akhir hayatnya. Ia tetap dimakamkan di tanah Indonesia, tanah yang menjadi tempat ia berkarya sebagai misionaris Jesuit. Ya, jejak dan karya Romo van Lith merupakan perwujudan seorang gembala sekaligus pelayan secara utuh bagi sesama. Romo van Lith begitu menyatu dengan orang-orang Jawa dan berupaya untuk menyatukan mereka pada Tuhan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia juga mengangkat martabat dan pengetahuan masyarakat pribumi agar mampu menjadi pribadi yang sejahtera dan berkembang. Kita lahir di tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula dalam suatu kondisi tertentu, dan itu adalah untuk saya berarti kita lahir dengan budaya tertentu. Maka sejalan dengan Romo van Lith, saya juga ingin mengajak siapa saja untuk dari semula selalu mencintai budaya kita masing-masing, bukan supaya menjadi eksklusif, karena budaya inilah tempat di mana kita itu justru bisa saling menghargai budaya-budaya yang lain, karena masing-masing dari kita tidak bisa memilih di mana saya lahir, tetapi di mana saya bisa menyumbangkan budaya di mana saya lahir, budaya saya tawarkan, saya sumbangkan pada masyarakat yang lebih luas. Dalam keadaan yang paling sulit, dia tiba-tiba menemukan suatu, dari dia orang yang pandangannya itu optimis, bahwa kalau ada cinta, ada jalan.